Halo semuanya, kenalin nih, kami dari kelompok 3 Kimia Dasar kelas A Indralaya. Di kesempatan kali ini, kami bakal ngebahas tentang teori kinetik gas. Nah, berdasarkan percakapan dua orang ini, menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan gas itu? Jadi, gas itu terbagi menjadi dua bagian, ada gas ideal dan ada gas non-ideal. Untuk gas ideal adalah gas teoretis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Berikut ini adalah persamaan dari gas ideal. Sedangkan gas non-ideal atau gas nyata adalah gas yang tidak mematuhi dengan tepat gas sempurna dan mempunyai interaksi di antara molekul-molekulnya. Berikut ini adalah persamaan dari gas non-ideal. Selanjutnya, gas ideal dan non-ideal dibedakan menjadi tiga. 1. Gas ideal mematuhi semua hukum gas dalam suhu dan tekanan. 2. Gas nyata mematuhi hukum gas pada tekanan suhu rendah dan tinggi. 3. Volume yang ditempati molekul. Berikut ini adalah hukum-hukum yang berlaku pada gas ideal dan non-ideal. Yang pertama adalah hukum Boyle. Bunyinya, apabila suhu gas yang ada di dalam ruangan tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Rumus dari hukum Boyle adalah P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan pada telinga ketika berada di ketinggian. Contohnya ketika kita berada di pesawat. Yang kedua ada hukum Charles. Bunyinya, jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Rumusnya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Penerapannya yaitu ketika terjadi ekspansi gas, di mana kepadatan dalam balon udara akan berkurang yang mengakibatkan balon udara dapat terangkat. Yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Bunyinya, jika gas dalam wadah tertutup volumenya dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Rumus dari hukum Gay-Lussac adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Penerapannya yaitu ketika jumlah gas yang larut dalam soda berbanding lurus dengan tekanan di dalamnya. Yang keempat adalah hukum Avogadro. Bunyinya, gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Rumusnya adalah V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Penerapannya dapat dilihat pada perubahan volume paru-paru saat kita bernafas, yaitu paru-paru mengembang karena terisi dengan udara. Yang kelima adalah hukum Graham. Bunyinya, pada suhu dan tekanan tetap, kecepatan difusi dan efusi gas berbanding terbalik terhadap akar pangkat 2 dari kerapatannya. Rumus dari hukum Graham adalah R1 per R2 sama dengan akar M2 per M1. Penerapannya yaitu pada proses pengayaan uranium, di mana gas uranium heksafluorida dikeluarkan berulang kali melalui zat berpori. Yang keenam adalah hukum Amagat. Bunyinya, volume total gas pada keadaan gas campuran dengan tekanan dan suhu campuran adalah sebesar jumlah dari volume masing-masing gas campuran. Rumusnya adalah sebagai berikut. Yang ketujuh adalah hukum Dalton. Bunyinya, tekanan total suatu campuran gas merupakan jumlah dari tekanan yang diberikan oleh masing-masing gas yang ada dalam campuran. Rumus dari hukum Dalton adalah sebagai berikut.
Penerapannya yaitu ketika senyawa CO dan CO2 memiliki perbandingan 42,85% dan 27,2% yang digunakan untuk menentukan perbandingan Dalton. Yang terakhir adalah hukum Henry. Bunyinya, pada suhu konstan, jumlah gas yang diberikan yang larut dalam suatu jenis dan volume cairan tertentu berbanding lurus dengan tekanan parsial gas yang dalam keseimbangan dengan cairan itu. Berikut ini adalah rumus dari hukum Henry. Penerapannya yaitu untuk penentuan jumlah oksigen dan nitrogen untuk menentukan risiko penyakit dekompresi pada penyelam. Baiklah, untuk lebih memahami materi ini, maka kita akan beralih ke contoh soal. Soal yang pertama, 1 mol gas N2 memerlukan waktu 30 detik untuk berefusi melalui satu lubang dan 1 mol gas X memerlukan waktu 52 detik untuk berefusi melalui satu lubang yang sama, pada kondisi yang sama pula. Berapakah massa molar gas X itu? Untuk penyelesaiannya, kita akan menggunakan rumus hukum Graham, yakni Rn2 per Rx sama dengan Tx per Tn2 sama dengan akar Mx per Mn2. Nanti akan kita dapatkan Mx-nya sama dengan 84 gram per mol. Kesimpulannya, waktu yang diperlukan untuk berefusi berbanding terbalik dengan kecepatan efusinya. Makin sedikit waktu yang diperlukan untuk berefusi, maka makin besar pula kecepatan efusinya. Soal yang kedua adalah, diketahui 3,98 liter gas ideal bersuhu 53 derajat Celcius dan tekanan 2 atm, jika R sama dengan 0,082 LATM per mol K, maka banyak partikel gas tersebut adalah... Penyelesaiannya menggunakan rumus hukum ideal. Karena yang ditanya adalah N, maka rumusnya berubah menjadi N sama dengan PV per RT. Didapatkanlah N-nya sama dengan 106,39 mol.